Mau ikan kamu makin aktif, sehat dan lincah? Nah, pakan yang tepat adalah solusinya. Jadi di video ini saya bakalan ngebahas pakan-pakan apa saja yang cocok untuk ikan cupang beserta manfaatnya. Untuk itu mari simak video ini sampai dengan selesai. Oke, let's go. Oke, yang pertama tadi saya bilang pengen ikan cupang kamu itu sehat, aktif dan lincah, dan tentunya makin cantik bentuk warnanya. Itu kuncinya cuma satu ya, dari makanannya ya. Makanannya itu mendukung sebagai faktor pendukung perkembangan ikan cupang kita ya. Jadi ada beberapa jenis pakan. Yang pertama itu adalah pakan alami, yang kedua adalah pakan buatan, ya kan. Yang ketiga pakan pendukung nih, pakan pendukung. Jadi kita bakalan bahas di dalam 3 poin itu, ada beberapa poinnya lagi. Yang pakan alami dulu pertama kali. Pakan alami itu bisa kita dapatkan dari alam. Yang pertama adalah jentik nyamuk, kutu air, dan cacing sutra ya, atau cacing darah. Jentik nyamuk itu kaya akan protein ya. Kalau kita manusia juga butuh protein, apalagi ikan. Jadi ikan cupang tuh makannya jentik nyamuk. Yang paling bagus itu yang pertama kali itu jentik nyamuk kalau udah usia remaja ke dewasa ya. Karena ikan sudah bisa makan jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu membentuk form yang bagus, tulang-tulang yang kuat, dan warna yang cerah ya. Mempercepat proses mutasi warna, pemecahan sisik dari warna basegel selo ke warna-warna. Kemudian ekor-ekor yang letoy-letoy itu jadi keras dan cantik, bentukannya jadi ngece gitu, jadi ngeflare, jadi lebih bagak juga ikan cupang kita nanti. Jadi lebih berani, dia lebih gampang ngedok gitu. Mentalnya bagus kalau makan jentik. Nah, itu kelebihan jentik. Kalau kita kasih makan itulah kelebihannya ya. Kalau saya rekomendasikan, saya lebih milih jentik nyamuk ketimbang yang lain. Yang kedua itu ada kutu air. Nah, kutu air ini lebih cocok ke anakan, ke buraya ikan cupang dari usia 4 hari sampai usia 1 bulan. Biasanya saya ngasih buraya saya kutu air, karena itu masih kecil juga mulut ikan cupang kita ya, makanya bisa makan kutu air. Kutu air ini yang mempercepat proses mutasi juga tentunya. Jadi misalkan nggak ada jentik nyamuk, kutu air pun jadi. Nggak ada kutu air, jentik nyamuk pun jadi. Tapi kalau masih buraya usia 1 bulan, itu bagusnya memang kutu air, karena cepat proses mutasinya, berkembangnya juga cepat ikan kita. Dari sebesar biji beras sampai sebesar ini ya, 1 bulan segini lah ya. Nah, baru kita kasih jentik nyamuk di usia 1 bulan lebih. Ada juga yang 2 minggu udah kasih jentik nyamuk, tergantung peternak atau pemain cupangnya ya. Kalau saya 1 bulan sih, karena saya mementingkan mutasi dulu ya. Kalau misalkan masih burah itu dikasih jentik nyamuk, itu nanti ya bisa mungkin, tapi kasihan saya, sama besarnya dengan badannya kalau makan jentik nyamuk. Jadi saya kasih dulu yang kecil, khasiatnya juga sama, tapi dia nyaman makannya, masuk mulutnya, bisa dia makan 2 atau 3 ekor kutu air. Jadi mutasinya cepat, perkembangan juga cepat. Ketika udah masuk 1 bulan baru saya kasih jentik nyamuk ya. Kemudian yang ketiga ada cacing sutra. Cacing sutra ini sebenarnya hanya membuat kenyang ikan cupang kita aja, membuat kenyang, membuat dia makin cepat besar. Justru saya nggak rekomendasi sih kalau pakai cacing sutra, karena nanti bentuk badannya nggak proporsional. Coba deh kamu bandingkan peternak yang sering ngasih kutu air dan jentik nyamuk, dan peternak yang selalu ngasih cacing sutra ke ikannya ketika udah usia 1 bulan lebih. Itu pasti ikannya bongsor-bongsor, tapi ekornya jelek-jelek, ekornya nggak terlalu sempurna, karena badannya nggak proporsional gitu. Dia gendut gitu, jadi sama kayak orang obesitas kalau kasih makan cacing sutra. Jadi bagusnya ya
cacing sutra ini sebagai penunjang aja sih untuk ikan cupang kita. Misalkan nggak ada cacing sutra, nggak ada jentik nyamuk, nggak ada kutu air, kita kasihlah cacing sutra ya. Cacing sutra ini untuk ngepush aja. Misalkan kita mau ngasih cacing sutra tuh ya seminggu sekali aja udah gitu. Sisanya ya pakai jentik nyamuk atau kutu air ya. Itulah 3 pakan alami beserta manfaatnya yang bisa kita kasih ke ikan cupang kita. Yang kedua ada pakan buatan. Pakan buatan itu ya pelet tentunya pastinya ya. Pelet itu ya sebagai alternatif jika pakan alami kita nggak ada. Bisa jadi karena kita lagi nggak mau keluar uang untuk beli kutu air atau jentik nyamuk atau cacing sutra. Biasa saya beli ya, jarang saya sih beli karena keterbatasan waktu juga untuk mencarinya. Karena ya itu saya beli gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi nggak mau keluar uang untuk beli pakan alami ya saya pakai pelet ya, walaupun pelet ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak jeleknya daripada manfaatnya. Manfaatnya tetap sama, meningkatkan warna ya kan, mempercepat mutasi tadi, kemudian ya mengenyangkan dan memperbesar ikan kita seperti biasa seperti pakan alami juga ya kan. Cuman minusnya satu, busuk air kita dibuatnya, jadi kita ribet. 3 hari udah ganti air nanti, sedangkan ikan cupang saya banyak ya. Kalaupun kita paksakan 3 hari belum ganti air ya mau nggak mau busuklah air ikan cupang kita. Apalagi kalau ikan kita banyak ya kan, busuk air ya busuk ruangan tuh jadinya, busuk halaman belakang tuh jadinya. Nah jadi saya jarang juga sih pakai pelet itu, walaupun sedikit aja kita kasih, kan nanti ketika dimakan jadi kotoran itu bakalan timbul amonia pelet, jadi busuk juga airnya ya. Kalau bisa hindari pelet. Tapi kalau misalkan teman-teman sekedar hobi, ada waktu luang untuk ganti air ya nggak apa-apa, pakai pakan pelet aja ya. Apalagi penghobi itu yang cuma sekedar merawat ikan cupang untuk hiasan rumahnya ya kasih pelet nggak masalah. Tapi 3-4 hari ganti ikannya setengah, ganti air baru gitu ya. Kemudian yang ketiga pakan alternatif, pakan pendukung kayak spirulina. Nah, spirulina aja sih ya, spirulina aja sih. Oh ya, pakan pendukung lainnya spirulina dan artemia. Nah, spirulina itu untuk meningkatkan warna. Jadi misalkan nih kita campurlah cacing sutra dengan spirulina. Spirulina tuh bubuk warna hijau, mungkin teman-teman tahu. Itu kita masukkan ke kutu air, ke jentik nyamuk, ke cacing sutra, kita aduk aja. Itu bakalan menambah manfaat. Manfaatnya itu antara lain meningkatkan warna. Tentunya warna bakalan lebih cerah dengan spirulina. Yang kedua artemia. Artemia itu misalkan kita nggak ada kutu air, kita lagi breeding, burai udah netas, kita nggak ada kutu air, spirulina lah pakan pendukung alternatifnya. Jadi kita bisa teman-teman kecil tahu spirulina itu apa. Itu sejenis telur yang kita tetaskan, dan itu nanti ketika udah netas 24 jam lamanya itu bisa kita kasih ke buaya kita yang baru berusia 4 hari. Tapi saya selama ini pakai spirulina selalu nggak awet sih, gagal terus menetaskannya, makanya saya nggak pakai lagi. Tapi mungkin bagi teman-teman yang tahu cara efektifnya bisa komen di bawah. Nah jadi itulah pakan-pakan yang efektif untuk ikan cupang kita. Apa-apa saja sudah saya jelaskan, versi saya tentunya. Jika teman-teman mempunyai versi lain yang berbeda atau manfaat yang kurang saya sebutkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.